sini saya sudah berada di lahan pertanian, tepatnya di Jalan Kertama. Di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua apa-apa saja bentuk dan pola dalam sistem agroforestry tersebut. Sebelum saya memperlihatkan video tentang bentuk-bentuk agroforestry sederhana, ini adalah tugas ujian dari mata kuliah agroforestry, di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu agroforestry dan apa saja bentuk-bentuk dalam agroforestry itu. Apa itu agroforestry? Agroforestry atau wanatani adalah suatu sistem penggunaan lahan terpadu yang memiliki aspek sosial, ekonomi, serta ekologi yang dilaksanakan dengan cara mengkombinasikan pepohonan atau tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian dan ternak atau hewan baik secara bersama atau bergilir, sehingga dari satu unit lahan bisa tercapai hasil total nabati maupun hewan yang optimal dalam artian yang berkesinambungan. Kemudian kita harus mengetahui apa dulu tujuan dari kegiatan agroforestry atau wanatani ini. Yang pertama, tujuan dari agroforestry adalah salah satu upaya kita untuk melindungi keanekaragaman hayati. Yang kedua, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengoptimalkan lahan luas yang ada. Yang ketiga, memperbaiki kebutuhan pangan, karena di dalam suatu luas lahan kita tidak hanya melakukan aktivitas perkebunan atau pertanian saja, tetapi kita mengkombinasikan dengan tanaman kehutanan, juga hewan ternak. Di dalam agroforestry ada 4 ruang lingkup yang bisa kita ketahui. Yang pertama, agrosilvicultur. Yang kedua, silvopastura. Yang ketiga, agropastura. Dan yang terakhir, agrosilvopastura. Mari kita kenal satu persatu. Agrosilvicultur adalah kombinasi dari kata agri dan silvicultur, yang artinya sistem agroforestry yang mengkombinasikan tanaman kehutanan. Yang disebut tanaman kehutanan adalah tanaman berkayu atau woody plants dengan tanaman pertanian atau non-kayu. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, di sini ada tanaman karet yang merupakan tanaman kehutanan atau tanaman berkayu dengan tanaman obat-obatan yaitu jahe, yaitu tanaman pertanian. Kemudian ada silvopastura. Silvopastura merupakan kombinasi dari kata silvo dan pastura. Nah, jadi silvopastura adalah sistem agroforestry yang menggabungkan kegiatan kehutanan dan peternakan, di mana di bawah tegalkan ditanami hijauan pakan ternak tanpa merusak tanaman pokok. Bisa kita lihat pada gambar, di sini juga kita tanami dengan tanaman kehutanan. Ada banyak pohon di situ dan di bawahnya juga kita tanami hijauan atau yang biasanya dijadikan sebagai tanaman pakan ternak. Jadi kita memanfaatkan seluruh luas lahan tanah yang ada. Kemudian yang ketiga ada agropastura. Di sini adalah kombinasi dari kata agro dan pastura, sehingga agropastura adalah sistem agroforestry yang menggabungkan kegiatan pertanian dan peternakan. Di sini bisa kita lihat pada gambar kegiatan pertanian yang dilakukan di lahan. Ada tanaman pertanian seperti tanaman padi yang ada di lahan itu, dan di sebelahnya juga ada kolam ikan sebagai sistem peternakan. Kemudian ada agrosilvopastura. Agrosilvopastura adalah kombinasi dari 3 kata yaitu agro, silvo, dan pastura, yang artinya sistem agroforestry yang menggabungkan komponen berkayu, kehutanan dengan pertanian atau semusim, sekaligus dengan peternakan atau binatang pada unit manajemen lahan yang sama. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu di tengah-tengah ada pohon jati yang merupakan tanaman berkayu dan termasuk dalam tanaman kehutanan, dan di sebelah kiri ada tanaman pertanian yaitu tanaman padi-padian yang semusim. Di sebelah sisi kanan ada tanaman kolonjono yang termasuk dalam tanaman penerapan tanaman pastura. Setelah kita mengetahui apa itu ruang lingkup agroforestry, adapun jenis-jenis agroforestry yang dapat dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu agroforestry sederhana dan agroforestry kompleks. Agroforestry sederhana adalah sistem agroforestry yang menanam pepohonan secara tumpang sari dengan satu atau beberapa jenis tanaman semusim. Yang kedua,
agroforestry kompleks, yang merupakan suatu sistem pertanian menetap yang berisi banyak jenis tanaman atau berbasis pohon yang ditanam dan dirawat dengan pola tanam dan ekosistem menyerupai hutan. Di dalam agroforestry kompleks tercakup beraneka ragam jenis pepohonan, perdu, tanaman musim, dan rerumputan. Kita lihat di gambar, itulah perbedaan antara agroforestry sederhana dengan agroforestry kompleks. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis agroforestry, ruang lingkupnya, kemudian kita perlu mengetahui tanaman agroforestry itu ada apa aja. Nah, tanaman agroforestry itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada tanaman kehutanan yang sifatnya berkayu atau tahunan, dan yang kedua yaitu tanaman pertanian atau perkebunan yang sifatnya itu semusim. Nah, yang pertama kita akan memasuki tanaman kehutanan. Adapun beberapa jenis tanaman kehutanan atau jenis pohon yang biasanya digunakan dalam sistem agroforestry adalah jati, mahoni, sengon, kelapa, dan tanaman kemiri. Kemudian ada tanaman pertanian atau perkebunan. Nah, adapun beberapa jenis tanaman pertanian atau perkebunan yang sering digunakan dalam sistem agroforestry adalah padi. Sedangkan untuk tanaman perkebunan adalah jagung, kacang-kacangan, pisang, kopi, coklat, palawija, pepaya, dan tanaman lada. Nah, setelah kita mengetahui apa itu agroforestry, ruang lingkup agroforestry, jenis-jenis agroforestry, dan tanaman agroforestry, kali ini saya akan menjelaskan tentang pola agroforestry itu sendiri. Yang pertama ada test along border, yang kedua ada alternative rows, yang ketiga alternative spread, yang keempat alley cropping, dan yang kelima ada random mixture. Kita akan mengenal satu persatu. Yang pertama ada trace along border, yang artinya model penanaman pohon di bagian pinggir dan tanaman pertanian berada di tengah-tengah lahan. Yang kedua ada alternative rows, model penanaman pohon ini dengan dikombinasikan antara satu baris pohon dengan beberapa baris tanaman pertanian ditanam secara berselang-seling. Yang ketiga ada alternative spread atau alley cropping, model penanaman pohon dengan kombinasi di mana dua baris pohon dan tanaman pertanian ditanam secara berselang-seling. Di sini perbedaannya hanya jumlah perselang-selingnya saja. Kemudian yang terakhir ada random mixture, yang artinya model penanaman pohon dengan pengaturan antara pohon dan tanaman pertanian secara acak. Jadi bisa dilihat nama random tidak teratur dan tidak sejajar. Tidak ada aturan atau pola yang digunakan. Selanjutnya, keuntungan dan kelebihan agroforestry. Yang pertama, rendahnya modal dan biaya tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, meningkatkan nilai output pada suatu area lahan. Yang ketiga, mendiversifikasi output sehingga meningkatkan sembada. Keempat, meningkatkan daya dukung ekologi. Yang kelima, menambah tambahan penghasilan. Dan yang terakhir, mencegah erosi tanah. Nah, setelah kita mengenal apa itu agroforestry atau wana tani, mungkin kita akan bingung dengan perbedaan dengan